Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas seputar Ustadz Adi Hidayat, kaum muslimin. Ternyata Ustadz Adi Hidayat ini, kaum muslimin, ya kalau mau dibilang Muhammadiyah beneran, wallahu a'lam bishawab, kaum muslimin. Tapi kalau dibilang penyusup, bisa jadi, kaum muslimin. Karena kami mendapatkan sebuah video di mana Ustadz Adi Hidayat ini mengaku bahwasannya dia adalah keturunan Kiai NU yang sengaja dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah Muhammadiyah, ya, dimasukkan ke Ormas Muhammadiyah, tapi tujuannya adalah untuk mengenalkan NU di Muhammadiyah, kaum muslimin, bukan untuk meneruskan dakwah Muhammadiyah, ya. Dan ini ada buktinya, kaum muslimin. Pak Zul sebetulnya minta saya tidak untuk mewakili Muhammadiyah secara spesifik, tapi memang beliau melihat yang paling dekat di Muhammadiyah nasabnya ke NU itu saya. Jadi kalau Gus Yahya dulu seringkali berkhidmat dan menemani guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Gus Dur itu punya sahabat di Banten namanya Kiai Haji Hafid Uthman. Nah itu adalah kakak ibu saya. Itu Pak D saya. Ayah saya itu Ustadz di NU, di Pandeglang. Tapi kenapa saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah? Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Tuh, kaum muslimin, jelas ya bahwasanya Ustadz Adi Hidayat ini adalah anak seorang Ustadz NU yang kemudian disekolahkan ke Muhammadiyah, dimasukkan ke Muhammadiyah. Dan tujuannya jelas disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Tujuannya adalah untuk mengenalkan NU di Muhammadiyah. Dan insya Allah Gus Yahya saya itu hatam, ya watan itu hatam saya. Ayah saya itu Ustadz di NU, di Pandeglang. Tapi kenapa saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah? Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Coba kaum muslimin, silahkan nilai sendiri ya. Dan di sini kami juga ada sebuah video kaum muslimin di mana Ustadz Adi Hidayat ini mengatakan bahwasanya Muhammadiyah selama ini tidak mempermasalahkan tahlilan kaum muslimin. Ya, apakah benar seperti itu kaum muslimin? Bahkan Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa yang mempermasalahkan tahlilan itu adalah Wahabi, bukan Muhammadiyah. Coba kita simak videonya. Di fikih ini tidak jauh Pak, Bu. Tahlilan misalnya. Bedanya NU Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rofa. Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harakatnya fathah. Orang Arab itu kan kalau bilang nasaba, dia katakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Orang Arab tancapkan tongkatnya dengan kuat sehingga tak goyah. Harakatnya fathah membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya menggunakan metode NU, tahlilannya mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, nasaba, lalu untuk memberikan Fatihah dan turunannya dibuka kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai rofa. Rofa pas ditarik ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya Muhammadiyah menggunakan rafa tahlilun, NU menggunakan nasab tahlilan. Kunut misalnya. Di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Kecuali Wahabi. Kecuali Wahabi. Kecuali Wahabi. Kaum muslimin, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, bahwasanya di Muhammadiyah itu yang dipermasalahkan tentang tahlilan itu adalah masalah finansial kaum muslimin ya. Kalau ada orang yang sampai berhutang ya untuk acara tahlilan, itulah yang bermasalah. Ya, sementara kalau tidak terjadi masalah. Ya, kemudian masalah kunut kaum muslimin disebutkan oleh Ustadz Adi Hidayat ya. Muhammadiyah ini nggak pernah mempermasalahkan kunut. Nggak pernah mempermasalahkan kunut, nggak pernah mempermasalahkan tahlilan, ya. Dan yang mempermasalahkan itu hanya Wahabi katanya kaum muslimin, ya. Padahal kalau kami menyimak video penjelasan dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri, ya, beliau di dalam sebuah videonya menjelaskan tentang bagaimana sejarah antara Muhammadiyah dan orang-orang yang disebut Wahabi.
ya. Mereka itu dahulu bersinergi kaum muslimin, saling membantu. Bahkan orang-orang Salafi ini banyak sekali memberikan bantuan untuk pembangunan masjid Ormas Muhammadiyah kaum muslimin ya. Insya Allah nanti akan kita bahas videonya kaum muslimin ya. Dan sekarang coba kita simak penjelasan dari Ustadz Mujiman ya. Kalau Ustadz Mujiman ini insya Allah the real Ustadz Muhammadiyah kaum muslimin. Bagaimana tanggapan Ustadz Mujiman terhadap statement dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwasanya di Muhammadiyah mempermasalahkan tahlilan itu hanya karena masalah finansial. Ya, begitu juga masalah kunut kaum muslimin ya. Yang mengatakan bid'ah itu hanyalah orang-orang Wahabi. Ya, kalau di Muhammadiyah tidak mempermasalahkan ya. Apakah benar seperti itu kaum muslimin? Coba kita simak videonya. Pertanyaan yang pertama, apakah benar kalau di Muhammadiyah tidak mempermasalahkan tahlilan? Yang dimasalahkan adalah ngutangnya. Baik, ini pertanyaan pertama. Harus dibedakan tahlil dengan serangkaian acara tahlilan. Nanti teman-teman bisa merujuk ke majalah Suara Muhammadiyah sebagai suara resmi dari Persyarikatan Muhammadiyah. Di majalah Suara Muhammadiyah sudah sering dibahas tentang bab ini. Jika yang dimaksud adalah tahlil, maka ini tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Bahkan kita dianjurkan untuk mengucap tahlil. Bahkan siapa yang akhir ucapannya adalah tahlil, maka masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Demikian pula ketika kita membahas mengenai masalah tahlil, tahlil ini termasuk cabang keimanan yang paling tinggi. Itu adalah la ilaha illallah. Kemudian juga ini termasuk zikir yang paling utama. Jadi tahlil itu adalah zikir yang paling utama. Tetapi beda jika yang dimaksud adalah tahlilan dengan serangkaian 7 hari, 40, berapa lagi? 100, 1000, setahun, 2 tahun. Maka silahkan teman-teman nanti bolehlah googling tentang bagaimana pendapat Persyarikatan Muhammadiyah tentang tahlilan. Kasih kata kunci Suara Muhammadiyah. Misalnya Suara Muhammadiyah tahlilan. Itu sudah banyak dimuat di situ. Sehingga saya tidak perlu banyak menjelaskan. Di situ dijelaskan bahwasanya itu ketika menggunakan hitungan hari tadi atau formasi format yang seperti itu tidak pernah dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Muhammadiyah tidak mengamalkan itu. Tapi kalau tahlil, ya tahlil itu berpahala, tetapi dengan tadi hitungan-hitungan tertentu, dengan cara-cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, dengan formasi tertentu, bahkan dengan beberapa jenis makanan tertentu, maka itu tidak direkomendasikan. Nanti silahkan teman-teman bisa googling langsung, karena Suara Muhammadiyah ini ada edisi online-nya. Nanti bisa diketik Suara Muhammadiyah tahlilan begitu. Nanti sudah ada fatwa-fatwanya di situ. Kalau nanti khawatirnya saya dikira mengada-ada. Jadi yang formasi seperti itu saja tidak boleh, apalagi yang ngutang-ngutang itu lebih-lebih lagi tidak boleh. Nah, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian yang kedua tadi apa? Baik, tentang kunut. Sesungguhnya ini adalah persoalan khilafiyah. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini.
Di Tarjih Muhammadiyah itu sudah jelas bahwasanya terkait dengan kunut itu hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif terkait kunut subuh, maka Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Jadi Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Nanti jenengan masih bisa pula kalau kurang yakin, karena majalah Suara Muhammadiyah ada edisi online-nya, itu bisa googling lagi Suara Muhammadiyah kunut subuh. Nah, itu nanti akan ada pembahasannya di situ. Kenapa tidak mengamalkan kunut subuh? Karena bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa kunut subuh hadis-hadisnya itu dhaif. Karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa diamalkan. Meskipun demikian, kita mengakui bahwasanya ini adalah ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi putusan tarjih sudah jelas bahwasanya itu hadisnya dhaif, sehingga warga Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut. Wallahu alam bishawab. Tetapi ingat ya, kalau ada yang beda pendapat, kita saling menghormati.